model kayak jajanan itu saya masih menggunakan saya biasanya saya stok rumah saya buat yang begitu mulai berubah. Yang ketiga, pola makan seimbang ini membantu anak membentuk pola makan yang sehat dan seimbang. Mungkin bisa kalau selama ini pagi nggak ada sayur, sudah nyayur nggak bu tadi pagi? Udah ya? Oh belum? Sampai udah nyayur? Bening? Sop? Udah ya? Oh, udah ibu. Ukurannya TK? Oh bisa, beda ya? Nggak masuk. Beda. Sudah masuk? Belum ya? Motok buah sudah? Oh sudah ya, lumayan ya. Ini kan ada buahnya. Apa? Potong ya? Potong bebek angsa sebelumnya gitu. Oke, next. Nah, terus jajanan sehat itu yang kayak mana gitu? Yang pertama adalah kandungan gizinya. Ada vitamin, mineral, serat, dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ibu yang kedua adalah rendah gula dan garam. Nah, base-nya itu bukan gula. Yang base-nya gula atau dasarnya gula apa biasanya bu? Permen. Nah, apalagi bu? OI, jelly drink ya, kan ya? Itu ya, itu pasti isinya kan memang gula ya. Ada lagi apa? Garam. Nah, tadi yang licin-licin tadi. Suka di rumahnya toplesnya isi apa kosong? Yang selalu isi punya toples ya bagus. Jangan ada toples di ruang tamu ya. Toples sih BDR itu musiknya banyak. Suka beli kalau dulu hits banget saya masih ada remaja itu sekarang gitu loh. Kiloan, saya kiloan. Keripik kiloan kalau habis reload aja gitu. Ada di rumah? Ada yang masih dan punya anak berarti bu kalau pengen beli yang kecil jangan kiloan dengar kiloan itu ya. Kalau pas lebaran tuh mulai banyak ya Citato seperempatan kilo gede banget yang tanpa label itu. Nah nggak boleh tuh bingung tuh ini lebih murah. Iya lebih murah kalau gede lebih murah tapi makannya jadi lebih banyak nggak ya kan soalnya kalau ada dimakan itu. Dan kemudian kalau yang kemasan itu yang di repackage itu kan dalam kedaluarsanya kita nggak tahu. Biasanya tarikan atau apa itu juga nggak tahu itu sebenarnya dilarang itu. Jadi tarikan, jadi kan kalau sudah mau expired itu kan ditarik berapa bulan sebelumnya bahkan belum ditarik nanti di ulang terus dijual kita lihat ya. Itu yang tidak boleh. Kemudian proses pembuatannya dibuat dengan bahan alami dan tidak menggunakan pewarna atau pewangi. Kalau bahan makanan pabrikan rata-rata dia bahannya pengawet semuanya adalah Bepom kan yang pasti aman. Nah, cuman seberapa banyaknya kita boleh makan itu kalau sedikit itu kayaknya nggak enak gitu. Nah, coba next. Semakin banyak dibuat, semakin banyak tahapan pembuatannya itu kandungan gizinya semakin jelek, semakin banyak yang ditambahkan. Karena semuanya ayam goreng tapi udah motong ayam sama nugget ayam, bagaimana bu? Goreng bentukannya, karena prosesnya semakin banyak. Meskipun nuggetnya itu buat sendiri, tetap bagus ayam goreng atau ayam opor. Kenapa? Karena semakin kalau nugget itu ibu pakai proses penggilingan, yang kedua ibu pakai proses mungkin dikukus, terus digoreng. Nah itu agak banyak. Nah itu yang biasanya. Nah kalau diproses di pabrik lebih banyak lagi, atau multi proses kalau dokter tadi ya. Makanan ringan yang aman dan bergizi yang pertama ini kok kayaknya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan. Nah,
atau produk whole grain itu kayaknya kulit putih gitu, kayak ada beberapa roti yang whole grain bisa, atau jagung juga bisa, atau beras juga nggak apa-apa. Produk karbohidrat lah. Yang pertama adalah baca labelnya kalau memilih jajanan sehat. Kecil-kecil tapi ibu kan netok gitu kan ya, pakai HP bu. Kalau bahan yang ditulis itu ibu banyak yang nggak punya di rumah, itu berarti bahan tambahannya banyak. Jadi kalau jajanan itu ya isinya kandungannya, kalau roti kayak gitu kan isinya paling tepung terigu, gula, mentega, pengembang, pewarna, titik itu ya. Kalau ada TPHP, ada BTP, ada segala macam yang namanya methyl atau segala macam, banyak banget cilik-cilik yang seperti jangan. Itu pasti banyak pengaruhnya. Karena nggak punya tahu di rumah, punya nggak bu? Nggak punya tuh ada pengawet, pengemulsi, penstabil, macam-macam lah kalau dibaca itu sebaiknya harus gitu. Yang kedua, pilih segar. Nah, pilih makanan segar dan buatan rumah daripada kemasan. Sekarang kayaknya homemade itu atau jajanan pasar udah bagus-bagus ya bu ya. Sudah dipastiki dewe. Kalau dulu kan belinya itu kayaknya kalau sekarang jajanan pasar itu sudah rapi-rapi, sudah bagus-bagus. Pakai apa? Pastel, boleh nggak itu lebih bagus. Anaknya nggak doyan, mungkin anak nggak pernah. Yang ketiga adalah bervariasi, berikan variasi jajanan sehat untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi lengkap. Jadi bisa kalau seumpamanya yang terakhir ini dimakan satu makan itu ada nasi, ada abornya, sayurnya kayaknya nggak mungkin dimakan ya. Sayurnya kayak gitu. Next. Nah, manfaat mengkonsumsi jajanan sehat. Wah, ini yang kakak adiknya ini lagi makan jagung ya, suka, atau kalau yang kecil kan agak lumayan pinter dia kalau makan yang keras-keras kayak marning gitu doyan, terus balok gitu dia doyan, dia malah minta ya nggak apa-apa, karena kan kemampuan kognitif. Nah, jadi nutrisi yang terkandung dalam jajanan sehat dapat meningkatkan fokus dan daya ingat. Dia juga kayak makan kacang gitu, kayaknya kita gemes ya, pakai lama gitu, gak apa-apa, sambil dia jalan ya boleh, itu gak apa-apa kan. Kesehatan jantung jelas, kekebalan tubuh juga iya. Pembuatan jajanan sehat, pilih bahannya sehat, yang jelas, prosesnya sederhana aja, nggak usah yang macam-macam. Itu habis. Yang ketiga adalah sajikan harus menarik. Wah, ini ada tahu yang di atas, ada apa itu ya, kaki naga, ini kue atau apa ini, pisang barongko, mentok mungkin anak bisa ya. Kemudian ada sempol. Senang ya kalau anak sempol ya bu ya. Itu boleh sekali. Oke, next. Kalau ini Pak dapat MBD nggak bu? Dapat kan ya? Aman ya? Oke. Gimana bu, MBD-nya mau dimakan nggak bu? Bawa pulang sambil di rumah. Oh, itu ada menunya, ada yang bisa makan ya. Masa nggak enak? Wah, ini MBD-nya yang gimana ini? Jominangun ya? Ke puskesmas nanya di depan apa? Iya, depan intis ya. Ya kalau pagi buffet mbak di sini mbak, oh iya bisa tak cobanya, sempat ke sana. Nanti nggak ada jajan, ada nggak tuh kalau pulang bakul banyak ya? Oh satu apa kecil loh? Ibu anak situ nggak kecil. Ibu cilok nggak apa-apa sih sebenarnya, masih lebih penting soalnya panas ya bu, aman dari apa sih, tapi beberapa juga ada yang bisa karena kalau dari bahan awalnya juga. Oke, kegiatan menarik, ada lomba masak anak-anak bu.
Oke, nah pas marketing bisa gitu. Jus, oh bikin jus. Jusnya boleh, apa pun. Ada yang di pembelajarannya kalau di sekolah iya, ya boleh. Ya, belian bakpia nggak nanya bu. Belian itu juga bagus, ada proteinnya ya, kacang kan ya. Oke, next. Saya kan udah selesai. Oke. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin ibu kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Afri Dwi Saputri atas materi dan informasinya mengenai jajaran kesehatan. Ya, kami buka pertanyaan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ada ibu-ibu yang nggak mau bertanya. Selain ini juga nggak apa-apa. Gimana? Mungkin sampai umur berapa? Apanya? Gimananya? Remaja stunting, ya. Nah, kelihatannya atau efeknya itu adalah dia pas dia sudah dewasa, dia akan lebih banyak dari temannya, kemudian dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Biasanya pas remaja. Kalau penanganan stunting pada remaja adalah dia itu bukan dianya, bukan bagian. Jadi remaja yang kalau di sekolah adalah kita berikan tanda darah seminggu sekali. Nah itu bukan buat dia, buat anaknya nanti. Ya, jadi dia harus memelihara tubuhnya biar dia tidak kekurangan zat besi, jadi pertumbuhan organnya semuanya bagus. Nah ketika dia hamil, masuk hamil itu kan 1000 hari pertama ya, nah itu sudah bagus semuanya. Kalau kita masuk ke ibu hamil agak telat. Kalau ibu hamil lagi kita edukasi itu ternyata awal kehamilan dia sudah anemia. Padahal pembuatan sel telur itu sebelum dia hamil. Jadi kan hamil itu ada sel telur, buatnya 3 bulan yang lalu ada sel telur terus ketemu sperma. Nah, padahal periksanya nggak langsung periksa 0 hari kehamilan ya, bisa nunggu mungkin 3 bulan aku nggak hamil kan 2 bulan baru periksa, berarti sudah 6 bulan nggak ketemu itu kan nggak diintervensi. Nah itu terlambat, makanya kita mulai di SMP, SMP kan kita punya SMP ya saya. Dari SMP itu sudah pemberian tanda darah. Tuh nanti kemudian pas hamil, jadi jangan sampai dia anemia, terus kita edukasi, nutrisi, vitamin, makanan dari mereka sendiri, kemudian lahir dikasih ASI eksklusif sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 2 tahun rekreasi. Nah setelah itu nanti pertumbuhan dia sampai dia usia remaja. Selesai pertumbuhan itu harusnya udah bisa nilai untuk TK nanti boleh mulai diberikan kalau belum minum zat besi boleh mulai minum zat besi, sirup besi. TK 1 kali seminggu 2 kali, nanti minumnya selama 3 bulan aja. Selesai 3 bulan, tahun depan ulang lagi sampai dia haid. Kalau dia haid nanti minumnya seminggu sekali. Kalau putri ya. Kalau cowok tetap yang kanan, tetap yang 3 bulan aja minumnya. Karena zat besi itu disimpan di dalam darah. Jadi dalam darah, di dalam hati. Jadi nanti dipakai pelan-pelan lagi selama 3 bulan itu nabung dulu, terus nanti dipakai setahun, kemudian nabung lagi sampai dia selesai pertumbuhan. Jadi beberapa kalau saya ketemu di SMP, di SMA itu tingginya kayak pemainnya SD itu screening itu saya tingginya kok kayaknya mepet-mepet kan kelihatan ya. Nah itu ya saya tak kasih pesan, tak kasih pengalamannya biasanya untuk beli. Udah mulai diet, nah itu anak remaja itu biasanya nggak boleh diet. Kalau diet nanti nggak tinggi, dietnya nanti ya. Kalau dia selesai pertumbuhan itu udah nggak bisa nambah tinggi kan ya. Nah itu penting. Kalau tingginya ya, kalau gendut tapi tinggi kan proporsional ya. Beda kalau pendek itu harus kecil terus beratnya. Kalau gede itu kelihatan kayak ini ya, itu kelihatan besar banget. Kalau pendek karena besar sedikit dia akan kelihatan. Kalau tinggi itu masih jadi kita kejar anak ini remaja ini tinggi. Posisi
udah haid seminggu sekali atau 3 seminggu sekali. Kalau dulu itu adalah 3 hari sebelum haid, selama haid 3 hari sesudah haid. Lamaan ternyata cukup itu seminggu sekali. Nggak haid seminggu sekali. Kecuali dia memang anemia. Kalau dia punya anak SMP, SMA itu sekolah dicek HB yang awal tahun yang kelas 1 lah minimal. Yang awal-awal cek HB, kalau dia anemia dia akan dapat terapi. Minumnya sehari sekali atau sehari 2 kali tergantung keparahan. Untuk ibunya kalau masih haid juga minum. Enggak minum. Baunya nggak enak, cari yang enak macam-macam. Kalau memang rendah, jadi hasil pemeriksaan kita pakai tes darah ya. Nah, HB-nya di bawah 12, minumnya sehari sekali. Pagi, biar nggak pusing-pusing. Biar moodnya bagus bu sebenarnya bu, apalagi kok remaja. Ibu-ibu kan masih remaja ya. Suka galau gitu kan ya. Apa tiba-tiba marah, kita bisa ada kekurangan mineral gitu. Jadi coba dikonsumsi. Merah-merah itu loh. Merah-merah. Makanya tambah cerah warnanya merah. Kita tahu dulu saya merah-merah. Gitu bisa dikonsumsi itu beberapa. Sekarang banyak ya orang sudah mulai multivitamin ya. Kalau di anak-anak itu yang sudah rekomendasi baru zat besi, yang benar rekomendasi dari sama yang kedua adalah vitamin D3. Tapi yang udah saya baca juknisnya itu malah yang zat besi itu yang harus dikonsumsi mulai dia usia 4 bulan. Kalau 4 bulan sampai 2 tahun tuh minumnya setiap hari. Setelah 2 tahun sampai haid itu seminggu 2 kali selama 3 bulan selama setahun. Ada lagi? Saya bu, ya bu. Siapa? Terkait dari yang tadi zat besi, apakah itu harus konsumsi? Apa kita bisa bebas? Bisa bebas ya bu. Dosisnya adalah 0,1 kali satu dikali berat badan. Jadi kalau anaknya beratnya 15 kilo itu biasanya 1 sendok itu 15 takaran biasa ya. Kalau yang zat besi biasa. Kalau yang agak mahal mereknya Maltopher itu agak banyak. Dia dibaca aja berapa kandungannya. Biasanya satu tetes itu 2,5. Untuk 2,5 satu tetes Bebas aja beli. Saya kan nomor 1 bulan. Kebetulan memang dari dulunya minum zat besi. Jadi Oh iya, prematur dari usia bayi dan lahir kasihnya. ini yang kedua ini kan alhamdulillah malah jadi sejauh ini saya tidak pernah kasih solusi. Walaupun mungkin sebenarnya butuh Dari mulai 4 bulan bebas. jadi mungkin kalau Bisa, nanti tak kontak yang ikutnya bisa. Bisa, Maltopher atau biasanya kalau di pusat adanya Femstrop. Gitu. Nanti kalau Maltopher lebih sedikit hasilnya. Tapi kalau Bami lebih gampang kita ngasih. Tapi saya belum nemu yang Bami soalnya. Kalau yang Bami kan lebih enak ya. Kalau vitamin D3 saya pakai yang Bami susah bu. Saya kasih D3 itu waduh udah mahal, sempat sama anak saya akhirnya ya udah beli Bami kata dokternya nggak apa-apa, cuma 1 gram gulanya nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya bisa datang ke sana. Nanti kalau mau lanjut, saya ada di puskesmas. Nanti boleh WA dulu kalau ada pertanyaan di situ paketnya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea, ibu dari Iza kelas A2, ibu dari Jana kelas A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anu. Nama saya ibu dari Lapat kelas A2. Assalamualaikum. Nama saya Ratna, saya
saya Fatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita, wali dari Zian kelas A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatri, ibu dari Zian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari Ustaz tahu terus kenal kelas B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati, ibu dari Atam dari B1. Assalamualaikum, saya Bella, mama dari Quinsa kelas B2. Assalamualaikum, saya Rini, wali dari Gendis B2. Assalamualaikum, nama saya Fitian, wali dari Asinta Kirana B1. Assalamualaikum, saya Putri, ibu dari Mas Alfatan di B1. Assalamualaikum, saya Rini, wali dari Mizan B2. Tak kenal kata saya. Ya. Pokoknya kita nanti akan menjadikan masjid Yasmin itu seru. Dan tolong diinfokan kepada tetangga-tetangga itu untuk masuk ke masjid Yasmin. Oke. Jadi setiap ada kegiatan itu nanti akan ada dokumentasi seperti foto atau video. Monggo mama-mama yang di grupnya sudah masuk, mereka masuk tuh video-video sama fotonya. Tolong di-share biar tetangganya, teman-temannya pada melihat kok seru banget sih rekam masjid Yasmin acaranya apalagi. Tolong mukanya dijaga ya. Suka saya. Gitu. Nanti kita akan sering lomba-lomba gitu masih Bu. Lomba angklung, lomba gelangge itu kita selalu juara 3. Maksudnya 3 besar. Enggak, maksudnya 3 besar selalu Bu. 1, 2, 3 itu pasti nggak pernah pulang tanpa piala tuh. Cocok ya Beb. Pokoknya nanti ibu-ibu yang di sini ini udah pasti seksi repot. Terus yang di sini juga harus repot karena akan mendampingi semua anak-anak. Jadi kita akan selalu training bareng-bareng detik. Jangan lupa ya kita tetap kompak ya. Karena kita pun ini ibu-ibu cantik kelas A1 A2 kakak-kakak kelas ini ya. Ada yang nakali. Alhamdulillah tahun ini sepertinya tidak cocok ya Beb. Daripada kita Beb. Lucu-lucu loh bener. Kayaknya muka-muka mau repot gitu. Pokoknya gampang. Kita tiba-tiba pokoknya pas datang kok pas banyak nggak ada tak semua yang kerja. Kita tatar. Kebetulan pemerintah yang tahun lalu itu yang ketuanya, sekretaris sebenarnya nggak bisa datang ibu-ibu kalau semuanya itu senior, pokoknya semuanya itu galak-galak. Jadi kan pasti cuma saya dong ibu. Yang ketuanya itu benar-benar itu semuanya galak-galak. Tegas pokoknya nggak bisa kayak gini. Alhamdulillah dapat mama Aluna yang insya Allah tegas juga. Jadi kalau ketuanya kayak saya, kayaknya bubar acaranya ya Bu ya. Jadi bilang saya dimana sama Mama Aluna. Dengan ini saya akan sekarang nanti pas foto-foto dari ibu nanti kita foto akan sering foto akan sering di share ke grup. Tolong ibu-ibu, ketik, tante semua mami di share ke story WA-nya. Di IG, punya IG, punya TikTok di share aja Mam. Pokoknya kayak memang tidak seru gitu, oke? Terima kasih.